Oke, makasih. Kadang-kadang kalau kasih ulasan gini ya Kak, kalau misalnya belum kebentuk, mereka nyalahin kita kalau misalnya ternyata patternnya belum valid kayak gitu. Kadang-kadang kan belum tentu sabar juga teman-teman nunggu sampai valid. Tapi kalau udah patternnya valid, mereka bilang ya udah terlanjur kebentuk gitu, udah ketinggalan kayak gitu ya Kak. Iya, kalau saya sih lebih baik terlambat dari buru-buru sih, karena kalau buru-buru chance-nya itu jadi 50-50, tapi kalau terlambat itu kan jadi 1:2. Lebih enak saya agak terlambat sedikit, yang penting rasio keuntungannya bisa lebih didapatkan, lebih gede dibandingkan rasio kerugiannya daripada saya 50-50 antara untung sama ruginya kayak gitu. Betul, lebih baik menunggu sampai valid. Biasanya masih ada kesempatan entry nggak sih Kak kalau misalnya abis breakout gitu? Dan gimana kalau tips buat teman-teman untuk entry saham yang udah breakout, apa nunggu koreksi dulu atau kayak gimana Kak? Oke, kalau misalkan ini saya agak ngeguruin dikit nggak apa-apa ya. Ini saya coba Gak sharing-sharing apa-apa. aja. Kalau misalkan pattern-pattern kayak gini itu probabilitas kejadiannya itu jarang banget yang lebih dari 50%. Jadi nggak suka kejadian. Yang memiliki probabilitas di atas 60% itu adalah pattern inverse head and shoulders nih. Jadi kalau gambarnya head and shoulders tapi kebalik. Nah, itu hampir 70% atau ya 70%-an lah kita bulatkan, itu bisa berpotensi berbalik arah. Kalau continuation pattern itu probabilitasnya itu 40-50%. Jadi kemungkinannya untuk dia bisa beneran sampai ke angka 5.000, ini kan kita gambarnya targetnya 5.000 ya, yaitu 50% kalau misalkan nanti dia nembus angka 4670. Dan yang perlu digarisbawahi, kita harus melihat juga nih, let's say misalkan dia beneran naik nih, Bank BRI misalkan 2-3 hari lagi dia bisa nembus angka 4670. Untuk dia bisa nyampe angka 5.000 yang merupakan target price-nya dia itu nggak secepat itu. Nggak misalkan let's say 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Kita juga harus ngeliatin jangka waktunya nih. Kalau misalkan dari sini harga terendahnya BRI itu dimulai di akhir bulan Agustus, let's say tanggal 29, dan patternnya kejadian itu di let's say tanggal 20 deh, 17, 18, 18, 19, 20 gitu. Ya berarti dia butuh waktu yang kurang lebih sama untuk bisa menyentuh angka 5.000 ini. Jadi hampir 3 minggu. Kalau misalkan teman-teman tuh sukanya asumsinya, oke, kita beli udah break nih. Misalkan beli di 4.700, tapi besokannya turun. Kan candle-nya itu bergeraknya fluktuasi ya. Jadi kita tunggu aja, sabar aja sampai 2-3 minggu ke depan. Jadi memang kalau misalkan kita ngikutin pattern itu harus ngeliat nih gambar patternnya, range-nya itu berapa lama, dan kita asumsikan juga pasti pergerakannya juga kurang lebih mirip kayak gitu. Baik, kita dapat ilmu nih dari Kak Aji. Makasih Kak. Kita bahas saham yang agak-agak trending topik ya, ADMR Kak. ADMR, wah, ADMR tuh bagus. Aslinya saya lebih suka induknya ya, tapi karena hari ini memang ADMR secara volume juga udah 3 hari terakhir dia udah mulai ke-create pelan-pelan. Hari ini dia jebol nih, break resistance. Nah ini sama nih, kalau misalkan ditanya, kalau misalkan kita buy on breakout itu bagus nggak? Karena orang-orang itu, setiap trader itu punya kenyamanannya sendiri dalam melakukan trading. Kayak misalkan contohnya Kohans nih, dia nggak suka sama yang namanya buy on breakout. Dia lebih suka kalau misalkan nunggu di bawah. Beda sama teman saya Glenn, dia tuh sukanya buy on breakout. Nah ini kan tergantung nih, lebih prefer menerima risiko kerugian itu seberapa besar. Itu balik lagi ke teman-teman. Jadi misalkan kalau saya ngelihatnya, makanya saya kalau misalkan kasih rekomendasi itu selalu kasih 2 pilihan. Teman-teman sukanya itu jangka panjang apa jangka pendek, karena kalau jangka pendek ini kemungkinan masih bisa turun nih, potensi turunnya ini masih ada. Karena kalau misalkan saya lihat dari historisnya untuk ADMR, ketika dia ada satu candle besar nih, misalkan ini kan hijau nih, kita lihat contohnya ke belakang di sini nih, di tanggal let's say tanggal 11 Agustus ini, terus ada lagi tanggal 28, ada lagi tanggal 19 Juli.
kemungkinannya dia untuk bergerak naik seperti hari ini, di hari candle hijaunya ini naik, itu nggak besar. Walaupun oke, let's say ini dia besokannya masih tetap naik kok, tapi kan naiknya udah nggak banyak. Ini naik nggak setinggi harga kemarin. Hari ini pun juga sama. Dia hari ini udah naik tinggi, besok kalaupun dia naik, itu naiknya itu nggak bakal setinggi hari ini. Hari ini let's say 10% kan tutupannya. Mungkin besok kalaupun naik itu cuma 3% atau 2%, dan hari besoknya orang-orang pasti pada melakukan aksi taking profit. Ini kelihatan nih, 3 hari berturut-turut langsung turun, 3 hari berturut-turut langsung turun. Ini juga sama nih, kurang lebih ada turunannya nih. Nah ini juga, jadi kalau misalkan hari ini tutupannya let's say udah gede, udah naik 10%, kalaupun besok naik, itu mungkin 2%, 3%, habis itu lusanya itu pasti bakal turun, orang-orang pada taking profit. Kalau misalkan saya ngeliatin dari grafiknya si ADMR ini ya, gitu. Oke. Oke, ADMR sudah kita bahas. Ada yang minta MDKA, Kak? MDKA, Merdeka Copper Gold. MDKA ini jangka pendek bagus sih. Saya kemarin kita dari tim Trimegah, dari Trima Ideas itu 2 hari terakhir itu kasih rekomendasi buy MDKA, karena memang lihat patternnya, kita kasih rekomendasi buy itu waktu di sini nih, ketika dia breakdown trend channelnya. Jadi kita ekspektasinya volumenya gede. Di sini juga kelihatan nggak ya? Ada golden cross nih di sini nih. Di sini tuh ada golden cross tipis banget. Nah, ini makanya kita berani. Oh, ini pasti waktunya dia berpotensi untuk reversal, dan benar selama 2 hari terakhir dia reversal, tapi besok menurut saya dia akan ada potensi koreksi. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena waktu hari pertama dia rebound itu naiknya kenceng, tapi udah 2 hari terakhir ini volumenya makin lama makin kecil. Jadi besok itu kalaupun dia turun, teman-teman boleh coba akumulasi beli di range harga dekat support nih di 4080 sampai let's say 4100 deh, itu masih boleh kalau buat entry buy-nya MDKA. Oke, makasih Kak Aji. Meskipun tadi koneksinya agak sedikit-sedikit kurang lancar ya. Baik, semoga membantu teman-teman semuanya. Sekarang kita bahas ke saham lain. Coba boleh mention di komen. Saya udah catat sih, dan banyak banget sebenarnya kode emiten yang teman-teman minta. Nggak tahu nih, waktunya tinggal 30 menit lagi. Apakah akan cukup? Kak, kita bahas yang Jekon, Kak. Hari ini lumayan kan itu. Dan kalau kita lihat itu naik terus gitu. Kayak mungkin ada yang ngeri, ada yang suka. Oke, Jekon ini kan kalau misalkan saya boleh coba cerita sedikit dari fundamentalnya, dia itu merupakan salah satu perusahaan yang dapat proyek IKN. Jadi kan kemarin kita taunya itu PTPP sama Adikarya yang dapat proyek besar. Tapi ternyata ada satu nih perusahaan infrastruktur kecil yang dapat proyek juga. Orang-orang tuh pada kaget. Bukannya Waskita, bukannya Wijaya Karya, tapi malah si Jekon ini. Karena memang kalau misalkan ya kita ngomongin sedikit konstruksi kan, infrastruktur ini as long as cash flow-nya positif, itu dia chance-nya dia untuk dapat proyek, terutama proyek BUMN itu lebih gampang. Dan Jekon ini ternyata ikutan tender dan menang. Nah, kalau ditanya teknikalnya gimana, apakah masih ada potensial upside, saya sih bilang harusnya ya, ini secara teknikal ini harusnya udah di harga premium nih, karena dia ketika naik di sini, terus ada ranging di sini, itu kan berarti kebentuk continuation bullish penan ya. Saya agak gedein dikit nih biar jelas. Nah, di sini kan ada penannya nih, kayak gambar bendera. Dan ini targetnya itu di sini, bentar. Nah, targetnya itu di 204. Harusnya kemarin itu udah harga premium, dan ini udah mulai agak aneh nih. Pattern candle-nya si Jekon ini. Teman-teman bisa lihat mungkin 1 hari ini banyak shadow-nya nih. Jadi dia sempat harga tertinggi itu di 236 dan harga terendahnya di 222. Jadi dia sempat buka harga tuh tinggi banget nih. Habis itu tutupannya agak mengkerucut. Jadi orang-orang tuh udah mulai berspekulasi ini kayaknya buat trading doang.
Jadi kalau misalkan udah kayak gini, buat yang misalkan scalper nih atau hobi trading harian, let's say satu hari mereka bisa tektokan, Jekon tuh masih nggak apa-apa buat masuk untuk batas supportnya tuh di 204. Tapi kalau misalkan ngikutin flow, misalkan kayak misalkan let's say contohnya Bumi kemarin, menurut saya ini udah harganya udah cukup premium. Jadi teman-teman lebih baik dihindari aja dulu. Tapi balik lagi kalau ternyata teman-teman adalah tipikalnya trader harian, mau copet-copet let's say 2%, 3% dapat cuan satu hari, Jekon harusnya besok masih bisa sih, karena dia udah mulai volumenya udah mulai ke create, orang-orang sudah mulai trading, harganya juga fluktuasi dalam satu hari itu udah cukup tinggi, naik turun nih, kayak gitu. Oke. Yang nanya Bumi, Bumi udah paling pertama kita bahas ya. Perhatiin MA20 kata Kak Aji kalau untuk Bumi ya, karena selama ini tunduk Bumi itu dengan MA20-nya. Kalau break ke bawah MA20, hati-hati. Baik, Betul. kita MEDC Kak. Medco, boleh. Medco ini sekarang dia lagi bergerak sideways nih. Jangka pendeknya kan dia lagi sideways tapi udah di ujung-ujung. Nah, saya kalau Medco ini enakan kita tunggu aja dia ngebreak angka 990. Kenapa saya suruh nunggu ngebreak angka 990? Karena dia sama nih, patternnya itu dia mau berpotensi melanjutkan continuation. Nah, ini kan dia setelah naik, habis itu dia sideways. Nah, ini tinggal dia jebret naik lagi. Kita coba pakai apa namanya? Pakai Fibonacci extension aja deh buat nentuin support resistennya si Medco ini. Dia let's say itu bisa naik sampai kalau misalkan angka 990-nya tadi bisa ketembus, dia itu bisa naik 618-nya di 1065 paling deket ya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau kelihatan nggak? Ini saya agak hapusin aja biar jelas. 1060 sampai 1065. Kalau misalkan let's say angka 990-nya itu bisa ketembus. Hari ini kan dia tutupan 975. Saya sih nggak apa-apa sih kalau teman-teman masih mau masuk ke Medco, pun juga kalau misalkan saya lihat dari MA20-nya juga masih jauh. Jadi dia masih bergerak uptrend nih jangka menengahnya. Jangka pendeknya memang dia lagi bergerak sideways sedikit, tapi jangka menengahnya dia masih uptrend dan potensi continuation bullish gitu. Oke, kalau menurut Kak Aji lebih baik nungguin ke break itu level 990-nya ya, menuju target terdekat ke 1065. Baik, teman-teman, wah banyak banget ininya ya, request chatnya. Terima kasih untuk antusiasmenya. Kita bahas apa nih yang lagi banyak. Saya rasa kayaknya banyak juga yang pengen tahu Pani ya. Kemarin banyak yang tegang karena Paninya ARB. Terus ada yang di DM, disalah-salahin. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Jangan ya. Iya, betul. Pani, wah ini tuh dia menariknya tuh reboundnya tuh volumenya gede loh ini. Gede banget ini. Ini orang tuh jadi bias nih. Kalau saya bilang tuh orang tuh sekarang tuh jadi bias. Karena dia reboundnya itu dengan volume yang gede setelah dia downtrendnya itu udah nembus beberapa kali nembus support. Dan menariknya si Pani ini dia itu reboundnya itu persis setelah nutup gap. Kan dia ada gap nih di sini nih. Di angka 1280 sampai 1375 ini ada gap di sini. Dia berhasil ditutup. Nah, orang-orang kalau misalkan yang pada spekulasi mau masuk, menurut saya masih nggak apa-apa as long as volumenya itu tetap besar. Jadi potensi buat nyangkutnya itu juga nggak nggak begitu besar karena volumenya itu masih ada. Ibaratnya kalau teman-teman mau buang kiri, kalau let's say nanti takut nyangkut masih bisa. Dan kalau misalkan dia ini dikatakan sekarang rebound bisa naik sampai ke berapa? Mungkin bakal balik lagi sampai ke angka 1950. Tapi kita lihat dulu ya, secara historis ini Pani ini dia jarang-jarang banget untuk dia bisa naik beberapa kali dalam satu harga. Jadi kayak misalkan contohnya ini nih, dia kan habis naik, habis itu nggak kemana-mana. Ini naik nggak kemana-mana. Ya ini juga nih, naik tapi habis itu stabil. Kemungkinan dia bakal ranging dulu. Saya sih
Wah, kayaknya Cialinnya lagi itu ya. Sinyalnya Cialin lagi error nih. Saya coba tunggu. Iya, koneksi Trimeganya lancar, Cialinnya hilang gambarnya. Kita sembari menunggu Cialin, saya ngebahas Pani deh, belum kelar nih tadi. Ya kalau misalkan teman-teman mau masuk ke Pani, masuk sekarang nggak apa-apa. eh Sebentar. Cialinya agak nge-lag, bukan nge-lag lagi, udah hilang teman-teman. Ciali kena ARB, iya nih. Wah gimana nih? Pani kok Agustus di 1000 terus jadi 900 rupiah karena dia itu stock split teman-teman. Cialin yang sabar ya. Izin join lagi, boleh Cialin. Mana nih? Nah, accept. Sebentar. Nah, Halo, aku kayak Kars ya, kena suspensi. nah suspend. Jadi Oke, kita jadi udah Ani nih, mau ada apa lagi nih Cialin? oke, Pani tutup gap ya dengan apa reversal dengan volume yang meyakinkan. Oke, disclaimer on teman-teman. Kita bahas mau saham apa lagi nih teman-teman yang lagi banyak punya. Saya catatannya banyak banget. Baik kita bahas properti dan konstruksi deh Kak, karena banyak yang nanya tadi. Kita Boleh. mulai dengan APLN nih yang sempat bikin tiang panjang banget, tapi habis itu lemes. Ya, PLN ini memang kan dia itu baru dibeli, jadi orang-orang ini benar nih, saya persis banget di hari Senin kemarin live, saya bilang bahwa ketika ada story jangka pendek kayak misalkan aksi akuisisi kayak yang kemarin si APLN ini, pasti besokannya orang-orang memanfaatkan buat taking profit. Kalau misalkan ternyata si APLN ini di hari besoknya itu nggak auto reject atas dan benar. Jadi ketika Senin kemarin saya tuh nggak, makanya Senin kemarin tuh saya nggak mau kasih rekomendasi teman-teman buat masuk karena pasti orang-orang tuh pada sell on news semua. Ini kejadian nih hari ini. Maksud saya kemarin ketika beritanya di hari Senin keluar, di hari Selasanya orang-orang pada jualan. Hari ini agak menarik nih, yang menarik itu di hari ini. Kenapa? Karena kayaknya orang-orang yang kemarin pada jualan itu udah selesai. Tapi yang hari ini masuk itu mereka pada spekulasi lagi nih. Kayaknya masih bisa nih naik, kayaknya masih bisa. Akhirnya dia berbentuk ketika dia opening itu kan openingnya di bawah nih, openingnya jebol di bawah, tapi habis itu ada volume beli dan volume belinya cukup tinggi. Nah, kalau kayak gini, volume belinya itu nggak lebih tinggi dari ketika dia kemarin masuk, tandanya berarti orang-orang yang masuk sekarang, masuk di hari ini, itu adalah orang-orang yang masih berharap bahwa PLN itu bisa naik sampai kayak di hari Senin yang naik auto reject ke atas ya 30% gitu. Apakah, sekarang pertanyaan, apakah besok masih bisa naik? Kalau saya sih, kalaupun dia bisa naik, nggak bakal naik setinggi apa namanya di hari Senin itu ketika beritanya si APLN dibeli sama perusahaan asing. Jadi saya sih bilang buat trading jangka pendek selama volumenya ada nggak apa-apa. Jangka pendek ini saya bilangnya jangka pendek banget ya, dalam artian 1 hari nih. Kalau bisa jangan sampai nyangkut. Jadi buat kalau misalnya teman-teman masuk APLN itu harus yang berani cut loss. Karena takutnya orang-orang udah nggak berminat nih. Jadi cuman apa namanya, cuman pemanis doang kemarin beritanya, tapi untuk secara fundamental jangka panjangnya itu kan harus dihitung-hitung lagi secara valuasi, ribet lah. Jadi orang-orang nggak punya waktu buat buat ngitungin, jadi buat trading aja jangka pendek, akhirnya story-nya udah mulai habis. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk, as long as dia masih ada volumenya nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba volumenya kayak kemarin nih, sebelum hari Senin belum ada berita itu kan, nah nggak kelihatan sama sekali ini volumenya. Jadi buat teman-teman kalaupun masuk juga nggak enak. Dan secara teknikal kalau misalkan ngikutin saya live ngoceh sendiri pasti tahu nih, saya nggak pernah suka sama saham-saham yang candle-nya kayak gini. Candle-nya tuh nggak kemana-mana. Jadi buat trading nggak bisa,
buat di hold juga nggak ada berita menarik, jadi buat apa kita masuk? Karena sekarang aja kemarin baru ada berita masuk, berita bagus, akhirnya orang-orang pada masuk, akhirnya ada trading. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Kalau saya ngelihat dari 2 candle terakhir sih kayaknya beritanya let's say 1 minggu ini bakal selesai, dan minggu depan orang-orang udah nggak merhatiin APLN lagi. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Dalam artian let's say tiba-tiba minggu depan live nanyain kondisi APLN gimana, menurut saya udah nggak ada story lagi, harga sahamnya udah turun lagi, teman-teman baru pada masuk. Jangan kayak gitu, kayak menurut saya.